Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 ya. Kita akan share analisa di XAU USD atau di Gold untuk preview 1 minggu ke depan mulai tanggal 16 Desember sampai tanggal 20 Desember 2024 ya. Beserta kita akan bahas beberapa news secara fundamental di Forex Factory. Oke, kita akan ke time frame weekly dulu ya. Oke, di time frame weekly kita bisa melihat adanya candle rejection ya. Ini inverted hammer, jadi bullish inverted hammer, cuman kita mesti analisa betul dan cocokkan dengan forecast atau pandangan kita terkait di fundamental ya, di news di Forex Factory itu nanti ke depan seperti apa, nanti kita akan cek. Untuk newsnya ya cukup banyak saya lihat, dari hari Senin sampai hari Jumat itu full, dan termasuk ada FOMC juga ya, pengumuman The Fed apakah jadi pemotongan tingkat suku bunga yang tadinya 4,75% menjadi 4,5% atau 25 basis point. Nah, setelah kita lihat ya di minggu kemarin itu sebenarnya naiknya cukup kencang, tapi di sini ada rejection ya, ada reject, kemudian dia turun banget, turun sampai kembali lagi ke area demand area, atau kembali di area kemarin waktu konsolidasi ya. Ini kan konsolidasi di minggu kemarin, hampir 2 minggu, kemudian ini dilanjutkan naik. Nah, pertanyaannya adalah ini pertanda harga ini kuat turun ya, atau justru akan rebound naik lagi. Nah, kita akan coba bedah ya di struktur secara market structure. Terus terang di atas itu sudah menjadi valid high ya, karena ini sudah ambil inducement. Ini di weekly inducement, artinya di weekly itu sudah ada high valid. Secara market structure biasanya memang dua pilihan nih. Kalau memang ini impulsif banget, maka dia akan membuat break of structure atau apa ya istilahnya ya, buy side liquidity-nya itu akan diambil. Ini kan buy side liquidity di all time high. Nah, itu kalau misalkan impulsif banget. Tapi itu juga menjadi pertanda bahwasanya harga itu akan memulai retrace ke bawah menuju area-area penting di weekly gitu ya. Misalkan ini kan juga bisa jadi benar si FOMC-nya itu positif, artinya ada pemotongan, tapi kan harga ternyata market berkata lain, bisa jadi dia turun jauh ya, kita nggak pernah tahu ya. Yang pertama, yang kemungkinan kalau misalkan ini harga ini turun ya, mungkin saya hari Senin nggak, tapi kita lihat lah, kita akan, karena terus terang di daily-nya ini juga menarik sih. Di emas ini sudah mencapai level di retracement H1 juga gitu. Yang pertama yang akan kita pantau ya di sini, misalkan harga turun, itu harga yang akan dituju tuh di sini di 2531 untuk weekly ya. Nah, weekly ya. Untuk weekly seperti itu, yang demand ini menjadi area demand. Kemudian yang ini juga menjadi sebuah tujuan ya. Ini ada resistance, ada support, ada level support itu di 2562. Itu menjadi level support di weekly. Dan kalau misalkan dia turun, dia akan menuju area sini. Kalau misalkan ini kuat turun ya, kita akan konfirmasi di time frame yang lebih kecil lagi. Karena juga ini juga pricing ya, ini ada kompresi. Kemungkinan kalau misalkan ini juga masih kuat naik ya, harga akan mencapai harga yang lebih tinggi ya, artinya ini menjadi bust di weekly gitu ya. Karena terus terang ini di weekly pun juga masih bullish ya. Ini inducement itu hanya pertanda bahwasanya high ini valid itu, kalau di break jadi bust gitu ya. Tapi kalau ini juga bisa jadi sebuah tanda harga itu akan retrace ke bawah. Kalau secara weekly sebenarnya mana sih bos weekly terakhir ya? Kita coba cek. Bukan. Ini bukan, masih jauh. Jauh banget.
Di sini bukan wait, ini turun ini kapan ya? September. Oh, jauh amat ya. Weekly ya, memang weekly ya. Weekly itu oke. Ini harganya lebih tinggi mana? Oke. Sudah. Oh, ini. Di sini, weekly-nya di sini. Area weekly-nya itu di sini. Bos weekly ya. Itu di sekitar 2000-an. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah harga ini akan membuat harga menekan ke bawah? Ya, ya tapi kalau misalkan ternyata si The Fed mengumumkan cut rate ya positif ya, harganya akan naik gitu ya, membuat break of structure baru. Ya kita coba cek ya. Ya kita intraday ya, nggak bisa muluk-muluk sampai sejauh itu ya. Itu hanya gambaran weekly saja. Di weekly-nya seperti itu ya. Kita akan coba turun di time frame di daily ya, di daily. Di daily, oke, di sini masih menjadi sell side liquidity di harga 2536. Kemudian ini saya hapus dulu deh. Nah, justru daily-nya ini balik lagi ke kandang babinya. Jadi setelah three inside up, kemudian dia dua bearish candle 2 hari ya, 2 hari, kemudian dia turun di area demand. Nah, ini kita akan cari lagi apakah ini sebuah liquidity yang akan disapu bersih ke bawah, kemudian dia akan naik. Ya, kita akan cari konfirmasi lagi di time frame yang lebih kecil. Di daily sama, di daily juga ini sebuah area inducement, kemudian ini menjadi high valid. Jadi kalau misalkan dia, kita cek deh, kalau misalkan ini harganya 09. Oh, ini kalau kita tarik ya, ini juga masuk ke OTE ya, sudah equal high di area optimum trade entry, dan ternyata yang saya tandain sebagai supply di sini ini juga diambil sedikit loh, cocol langsung ke bawah. Itu di sini persis ya, waktu kita hari apa ya, dapat 500 pip ya, 200 sama 300 tuh. Kemarin ya, hari Rabu Kamis ya, Rabu Kamis. Ini di dailynya, sebentar saya lihat dulu ya. Daily malah kuat turun bro, jadi ngebaynya juga hati-hati nih ya. Inverted hammernya bisa jadi dia malah jadi rejection turun lebih bawah ini. Jadi di sini kalau misalkan harga akan sampai sini, ini juga menjadi area penting ya. Ini ada order block, jadi nanti mungkin ya kita akan cari fix RR aja. Jadi jangan sampai memburu bos ini terlalu jauh ya. Ini karena kita turunkan di time frame 4 jam. Oke, jadi biar ngerti apa yang saya maksud ya. Di 4 jam itu strukturnya bearish ya. Struktur bearish maksudnya karena ada change of character. Area yang akan dituju itu di area sini betul. Ini sudah masuk di OTE ya. Ini saya hapus saja di trendline-nya, sudah nggak bisa kita jadiin acuan. Nah, ini saya hapus. Kemarin sudah keluar dari situ, masuk area demand besar. Mungkin di sini akan ada reaksi. Nah, ini ya paling kita akan cari berapa pips aja ya sampai sini. Sudah lumayan. Misalkan ini ada reaksi ya, 400-500 pip masih lumayan ya. Ya tergantung nanti stop lossnya berapa, fix RR aja. Tapi sebetulnya terus terang, week low-nya itu ada di sini, di sell side liquidity. Ini akan menjadi area yang dituju menjadi bidik break of structure di H4. Dia akan ke sini, lebih kuat ke sini. Kalau H4 akan ke sini. Oke, H4 akan membuat break of structure di sell side liquidity-nya. Oke. Ini berarti level masuk area
diskon ya. Agak tricky juga sih ya. Kemudian kalau kita cek di H1 apakah ada. Nah, justru saya di H1 itu menemukan ada. Nah, yang kemarin hari Rabu ya, saya sempat bawahnya itu turun ya. Saya agak bukan nyesel ya. Ya, andaikan saya hold posisi saya dari ujung sini kan saya dapat nih dari ujung sini 2 kali entry. Itu dapat 600 pips ya. Namanya juga rezekinya udah segitu aja intraday ya. Kita coba cek pakai Fibo Musa kemarin itu maksimal loh. Saya cuma sampai TP ideal, itu TP ideal 300 pips ya. Saya entry di area sini. Di area sini kalau nggak salah 2717 ya, kurang lebih lah ya. Dapat 300. Ya 300-an kalau ini full sampai ya ini sampai TP tamat sampai TP Firaun dapat 600. Oke, nggak apa-apa, kita mapping lagi. Saya kemarin counter trend kena stop loss. Jadi memang ya itulah kalau kita counter ya. Ini kan saya pandang masih internal struktur di H1 ya. Ini di sweep. Kemudian di sini juga ada break H1 ada breakout ya. Cuman ini fake ya, fake breakout. Malah dia bikin di H1 ini saya lihat patternnya pattern ini bear flag ya. Ya, lebih dalam penurunannya. Jadi ini kalau kita ukur pakai pull dari atas ke bawah terus lalu kita pindahin itu persis ya. Jadi kemungkinan kita akan ada rencana buy itu di sini ya, seperti di hari video analisa di hari Rabu ya, Rabu atau Selasa saya lupa. Nah, area itu akan menjadi area entry kita. H1 ya. Warna apa ya? Warna oranye aja. 2641.76 itu akan menjadi area buy kita, sniper kita. Kemudian stop lossnya berapa ya, segini aja, satu area aja 120 pips ya. Kalau misalkan ini gagal ya sudah 120 pips hilang ya, harus ikhlas, makanya kita hitung lot ya. Kalau mau lebih ini lagi ya cari konfirmasi entry di time frame sekecil mungkin, apakah ada change of character. Kemarin aja di change of character di atas waktu saya counter trend ya itu apa gagal juga. Jadi harapan saya kan harga itu naik sampai sini, saya akan sell di situ. Ternyata naiknya itu hanya seperti ini sampai fair value gap ya. Ini kan FVG ada breaker block, dia respect turun jadi bear flag ya, break flag. Oke, minggu depan coba kita lihat di Forex Factory. Coba sebelumnya kita ke ini dulu ya, ke ada apa di indeks dolar. Indeks dolar, indeks dolar never stop ya, rally terus. Jadi ini masih menjadi bullish channel. Dan dia berhasil membuat change of character. Oke, berarti benar ini sebuah ABC correction ya. Ini walaupun ada change of character ya teman-teman, kalau misalkan mau belajar Elliott Wave ini sangat membantu banget ya. Kita melihat pergerakan swing, dari swing ke swing itu memprediksi, memperkirakan itu sudah wave keberapa, itu bisa, itu sangat membantu kita. Dan itu sangat ada erat kaitannya hubungannya dengan smart money concept sebenarnya saya. Jadi di video materi eksklusif saya sudah post ya. Teman-teman mau belajar lebih dalam silahkan cek di video edukasi. Nah, ini menjadi ABC correction ya. Jadi ini ABC correctionnya. B C ya, ABC correction dia break
Jadi pattern head and shoulders-nya sementara gagal. Oke, ini menjadi bullish channel, tapi ini memang sebuah liquidity. Ya, coba kita lihat. Ini apakah sudah ada struktur internal di H1? Ini bos, ya. Berarti ini menjadi bos. Kemudian ini sebentar. Ini oh, ini bos juga, betul. 1 2 3. Ini bos nggak sih? Ya, ini bosnya di sini, bosnya di sini. Lalu ini ambil inducement ya, bos. Terus dia membuat ini. Jadi kalau ini impulsifnya menjadi seperti ini. 1 2 3 4. Ini enggak ada inducement. Sini 5. Ini sudah valid ya, berarti di sini ujungnya. Ya, ini kemungkinan justru setelah selesai wave 1 2 3 4 5 dan ini bos. Kemudian ini bos juga internal ya. Oke. Ini apa sih? Ini bukan ya. Nggak ada. Belum, masih wave ketiga. Wave kelimanya belum selesai ya. 1 2 3 4 5 ya, wave kelima belum selesai. Tapi kemungkinan ini sudah ambil inducement nih. Ya, ini ada kan pullback nih. Ini pullback diambil. Ini sudah valid. Nah, kalau misalnya ini jebol, dia akan turun lebih dalam untuk indeks dolar. Tapi ya itu dalamnya sebagai koreksi aja. Jadi setelah 1 2 3 4 5 impulsif, MPC correction itu ya. Sekarang kita akan ke news ya. Oke, kita sudah ada di news ya. Di Forex Factory kita bisa melihat full news ya, dari hari Senin sampai hari Jumat itu ada terus ya. Yang pertama hari Senin ya, tanggal 16 Desember 2024 jam 9.45. Wah, malam lagi. Coba saya cek ya, agak Jakarta. Waktu Jakarta. Ini previousnya 49,7, forecastnya 49,4. Adanya bad news ya, bad news untuk indeks dolar. Kemudian di jam yang sama ada flash service PMI itu 56,1, forecastnya 55,7. Ini juga bad news untuk hari Senin ya. Berarti hari Senin bad news, kemungkinan si XAU akan ada gerakan naik dulu ya, mungkin naik koreksi ya. Kemudian di hari Selasa, oh ya, hari Rabu nggak ada ya. Di hari Selasanya itu jam 8.30 yang pertama core retail sales, previous 0,1, forecastnya 0,4. Ini good news. Di hari Selasanya dia good news, berarti kemungkinan si XAU akan turun menjelang FOMC ini ya. Kemudian jam yang sama di hari Selasa itu retail sales, previousnya 0,4, forecastnya 0,6. Sama, ini juga good news untuk indeks dolar. Di hari Rabunya nggak ada news ya, sama kayak kemarin tuh nggak ada news. Di hari Jumat malah gila sellernya. Kemudian di hari Kamis ya ada fund rate ya, FOMC itu, tapi dia jam 2 dini hari. Waduh, malam banget. Berarti jam 2 dini hari Kamis, berarti Rabu malamnya ya, setelah Rabu malam terus kemudian FOMC ya. Biasa hari Rabu kan biasanya FOMC. Kalau ada Liga Champions enak, kalau nggak ada ngapain kita begadang. Ini previousnya 4,75%, forecastnya 4,5%. Ada harapan atau prediksi bahwa cut rate untuk di tahun ini ya sekali lagi dipotong untuk terakhir kali. Jadi akan ada pemotongan tingkat suku bunga. Jadi ini untuk apa ya istilahnya ya, menekan inflasi ya. Jadi
ya otomatis kalau ini terjadi indeks dolar akan melemah dan pair termasuk di gold dan major pair yang lain itu akan mengalami penguatan gitu ya, akan mengalami kenaikan atau positif. Kemudian di jam 8.30 malamnya, jam setengah 9 malam ada final GDP. Ini high impact ya, tapi saya kira lebih sangat impulsif itu yang di FOMC-nya ya. Ini 2,8%, 2,8%. Kemudian unemployment claim ini 242.000 ke forecastnya 245.000. Jadi actualization forecast is good for currency. Ini malah justru bad news ya. Jadi yang FOMC-nya good, bad news USD ya otomatis ya. Kemudian unemployment-nya juga bad news. Jadi dua-duanya hari Kamis ini bad news. Kemudian hari Jumat Core PCE Price Index ini bad news juga ya. Prevision 0,3%, forecastnya 0,2%. Nah ini kalau dari forecastnya semua negatif ya, positifnya itu hanya di hari Selasa aja. Jadi hari Senin itu bad news, hari Selasa good news, hari Kamis dan hari Jumat itu bad news. Jadi sebenarnya peluang untuk buy di gold ini juga cukup tinggi ya. Artinya kalau misalkan ini semuanya prediksi atau perkiraan ini menjadi sebuah kenyataan, maka ini bullish momentum ya. Tapi lagi-lagi kita secara teknikal juga harus samakan apakah area-area tertentu yang akan kita entry. Tadi kan sudah saya sebutkan tuh di di indeks dolar dan di gold ya. Oke, kita kembali ke chart. Oke, kita sudah ada di chart ya. Jadi dari H1 itu bullish ya. Hari satunya bullish karena dia sudah change of character dan break of structure. Nah, cuman ini kita resikonya harus kita batasi kalau kita ngebuy. Apakah tunggu dulu di hari tadi di hari Seninnya bad news, Selasanya good news. Jadi mungkin akan naik turun baru naik lagi gitu ya. Sampai level tinggi kalau misalkan itu terjadi. Jadi level-level area sell dan buy-nya kita sudah tandain. Kalau ini ternyata sebuah liquidity dan ini demand-nya tidak mampu menahan harga atau lajunya para seller, maka akan jebol dan tembus sampai ke level ini ya tadi ya, menjadi sell side liquidity atau burst di H4. Mungkin turun dalam baru akan naik tinggi, mungkin perkiraan saya seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya untuk analisa previous weekly untuk minggu depan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita analisakan ini menjadi sebuah kenyataan dan teman-teman paham apa yang saya sampaikan, maksud saya ya, dan kita bisa mendapatkan manfaat atau keuntungan yang maksimal. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Buat teman-teman yang belum join di VIP, silahkan klik link di deskripsi. Untuk mentorship juga linknya ada di deskripsi. Untuk channel Telegram gratisnya silahkan cek di deskripsi. Untuk forum diskusi, teman-teman harus chat ke admin biar kita verifikasi dulu baru kita akan approve. Oke, mungkin itu aja ya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai, sudah memberikan support kepada kita ya. Dan akhir kata, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.